Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella saya Ahmad Amri Firdaus dengan NIM C1C020087 dari kelas R10 Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi pada mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Materinya yaitu mengenai perhitungan PPh pasal 21. Pertama itu PPh pasal 21. PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatannya yang dilakukan oleh orang pribadi pajak dalam negeri. Pajak ini dikenakan kepada orang pribadi yaitu yang pertama yaitu karyawan, kedua penerima pesangon, uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua termasuk ahli waris, yang ketiga bukan pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi jasa, yang keempat yaitu anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap jabatan sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima mantan pegawai. Yang keenam peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh suatu penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Besaran tarif PPh 21 sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 yaitu yang pertama 5% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta. Yang kedua, 15% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Yang ketiga, 25% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Yang keempat, 30% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta. Yang kelima, 28% untuk wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap. Dan terakhir, sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Selain besaran tarif wajib pajak ini, ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP di mana PPh 21-nya akan disesuaikan dengan besarnya tarif PTKP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta. Objek pajak tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin. Yang ketiga, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara atau keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Yang kedua yaitu perhitungan pajak PPh pasal 21 untuk gaji bulanan. Contohnya yaitu Bambang Eko, pegawai perusahaan PT Chandra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 8 juta rupiah. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan sejumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulan. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran untuk Bambang Eko ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pada bulan Januari 2019, Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penghasilan bruto, gajinya itu 8 juta, premi jaminan kerjanya 40.000, premi jaminan kematiannya yaitu 24 juta, sehingga penghasilan brutonya yaitu 8.064.000 rupiah. Dikurangi biaya jabatan 5% dikali 8.644.000 yaitu 403.200 rupiah. Iuran pensiunnya 200.000 rupiah, iuran jaminan hari tuanya 160.000. Sehingga pengurangannya yaitu 663.200 rupiah. Penghasilan neto yaitu didapat dari penghasilan bruto 8.064.000 dikurangi 6.663.200 yaitu penghasilan neto sebulannya 7.400.800 rupiah. Penghasilan neto setahun 12 dikali 7.400.800 rupiah.
yaitu Rp88.809.600. PTKP wajib pajak orang pribadinya yaitu 54 juta, tambahan PTKP kawin yaitu 4.500.000 sehingga PTKP setahunnya yaitu 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun yaitu Rp30.309.600. PPh pasar 21 terutang yaitu 5% dikali 30.309.000 yaitu Rp1.515.450. PPh pasal 21 bulan Januari 2019 yaitu Rp1.515.450 dibagi 12 sehingga PPh pasal 21 bulan Januari 2019 adalah Rp126.288. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 21 gaji mingguan. Safira Azahra belum menikah, menerima gaji mingguan sebesar 2 juta. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Gaji sebulan 4 dikali 2 juta yaitu 8 juta rupiah. Biaya jabatan 5% dikali 8 juta yaitu Rp400.000. Penghasilan neto sebulan sama dengan 7.600.000. Penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali 7.600.000 yaitu 91.200.000. PTKP setahun sesuai dengan PMK nomor 11 tahun 2016. Wajib pajak sendiri yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun yaitu penghasilan neto setahun dikurang PTKP setahun sehingga 91.200.000 dikurang 54 juta yaitu 37.200.000. PPh terutang sama dengan 5% dikali 30.200.000 yaitu 1.860.000. PPh untuk 1 bulannya yaitu 1.860 dibagi 12 yaitu 115.000, sedangkan untuk PPh 1 minggunya yaitu 155.000 dibagi 4 yaitu 38.750. Perhitungan PPh pasal 21 untuk bonus. Itu gaji setahunnya yaitu 12 bulan dikali 7 juta yaitu 84 juta. Bonusnya 12 dikali 2 juta yaitu 24 juta. Penghasilan brutonya yaitu 108 juta. Dikurangi biaya jabatan 5% dikali 108 juta yaitu 5.400.000. Penghasilan neto setahun yaitu 102.600.000 rupiah. Hasil dari pengurangan penghasilan bruto dengan pengurangan. PTKP K2 yaitu wajib pajak K2 istri tidak bekerja dan 2 anak yaitu 67.500.000. Penghasilan karena pajak atau PKP-nya yaitu 35.100.000. Hasil dari pengurangan neto setahun dengan PTKP K2. PPh 21 terutang yaitu 5% dikali 35.100.000 rupiah yaitu 1.750.000 rupiah. PPh bonus yaitu PPh 21 terutang dikurang pajak atas upah yaitu 1.750.000 dikurang 615.000 yaitu 1.140.000. Perhitungan PPh pasal 21 mengenai rapel. Contohnya, Arif status kawin belum punya anak. Pada bulan Juni 2020 menerima kenaikan pajak menjadi 6 juta rupiah sebulan dan berlaku surat sejak 1 Januari 2020. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surat tersebut maka Arif menerima rapel sejumlah 5 juta kekurangan gaji untuk masa Januari sampai dengan Mei 2020. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2020 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Tentukan PPh 21 atas rapel. Perhitungan PPh pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut. Sebelum kenaikan gaji yaitu gajinya yaitu 5 juta, pengurangan biaya jabatan 5% dikali 5 juta yaitu 250.000. Iuran pensiun 100.000 yaitu pengurangannya yaitu 350.000 sehingga penghasilan neto sebulannya yaitu 4.650.000. Penghasilan neto setahun 12 juta dikali 460.000 yaitu 55.800.000. PTKP setahun yaitu K0 sesuai dengan PMK nomor 11 tahun 2006. Untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Tambahan untuk menikah 4.500.000 yaitu menjadi 58.500.000. Penghasilan kena pajaknya yaitu 8.700.000. PPh terutang setahun 5% dikali 8.700.000 yaitu 435 juta. PPh terutang sebulan yaitu 435.000 dibagi 12 hasilnya 36.250. PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2020 seharusnya 5 dikali 300
36.250 yaitu 181.250 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2020 yaitu tidak ada, sehingga PPh pasal 21 untuk rapelnya yaitu 181.250. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.